Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi terlebih dahulu ya, supaya nanti saat proses pembelajaran kalian akan merasakan nyaman. Ibu beri waktu 1 menit ya. Bagaimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, Ibu meminta Adit untuk memimpin doa. Ya, untuk Adit, Ibu persilakan. Terima kasih Adit. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu dari kelas 3. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Dari kelas 4? Hadir semua. Dari kelas 5? Oh iya, hadir semua. Alhamdulillah, semua siswa Ibu hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak, akhir-akhir ini sering turun hujan ya. Untuk itu Ibu berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa sarapan sebelum berangkat sekolah. Jangan lupa minum vitamin, minum susu. Kalian jangan kecapean dan jangan hujan-hujanan ya. Karena kesehatan itu lebih penting dari segalanya. Jika kita sakit, kita nanti tidak bisa berangkat sekolah. Kita akan di rumah saja, tidak ngapa-ngapain. Lebih baik kita sehat dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Seperti pada hari ini, kalian semua sehat kan? Iya, alhamdulillah. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu tentang pengukuran. Nah, Ibu harap dengan pembelajaran matematika pada hari ini kalian akan mengetahui tentang pengukuran, macam-macam pengukuran yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu harap kalian juga dapat mengukur panjang suatu benda. Kemudian untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar pada tema 1 tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu harap kalian dapat mengetahui apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar pada tema 3. Lebih tepatnya yaitu kita akan mempelajari tentang iklan. Ibu harap kalian setelah mempelajari ini kalian dapat mempresentasikan iklan yang pernah kalian lihat, terus bagaimana macam-macam iklan dan apa tujuan iklan tersebut. Untuk kelas 5, Ibu beri tugas membaca buku halaman 46 tentang percakapan. Untuk kelas 4, kalian duduk sesuai kelompok belajarnya, kemudian kalian membaca dan mengamati gambar halaman 28. Untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Kalian bisa lihat sekeliling kelas. Nah, apa saja benda yang kira-kira dapat kita ukur? Iya, betul, buku. Apalagi? Pulpen, pensil, tempat pensil, meja. Iya, benar papan tulis ya. Semuanya benar. Pintar sekali anak Ibu. Ibu akan menjelaskan apa itu satuan panjang. Ada yang tahu apa itu satuan panjang? Iya, benar. Satuan panjang merupakan satuan yang biasa kita gunakan untuk mengukur panjang, lebar, jarak pada kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin mengukur jarak, kita dapat menggunakan satuan panjang. Satuan panjang itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita
gunakan itu seperti kilometer, sentimeter, meter, seperti itu. Untuk alat yang biasa digunakan untuk mengukur panjang itu seperti penggaris, meteran kain, meteran roll, dan lain-lain. Itu nanti kita pelajari ya. Sekarang kalian ibu beri tugas untuk menuliskan satuan panjang yang kalian ketahui. Tulis di buku ya. Ibu akan ke kelas 4. Jangan berisik ya, ibu tinggal dulu. Nah, anak-anak kelas 4 bagaimana? Apakah tugas yang ibu berikan sudah dikerjakan? Nah, sekarang ibu ingin bertanya, kalian kan sudah membaca. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Atau kalian bisa menyebutkan contohnya keberagaman yang ada di Indonesia itu apa? Ya, ada suku, ada bahasa, ada budaya. Ya, benar sekali. Anak ibu sangat pintar. Nah, dengan adanya keberagaman di Indonesia, itu ibu harapkan kalian bisa saling menghargai, saling toleransi terhadap perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai hal yang menjadikan perpecahan, namun jadikan perbedaan itu sebagai penguat kita. Nah, seperti apa contohnya penguatnya? Seperti kita dapat mempelajari bahasa, budaya di daerah-daerah lain, memperkaya pengetahuan kita tentang daerah yang lain, seperti itu ya. Nah, sekarang kalian secara berkelompok itu mengidentifikasikan keberagaman yang ada. Itu seperti apakah keberagaman yang ada di daerah kalian. Kalian bisa isi di tabel yang ada di buku halaman 29 ya. Kalian juga dapat mencari di referensi lain di buku di belakang kelas. Ya, ibu tinggal dulu ya. Untuk kelas 5, apakah kalian sudah membaca percakapan yang ibu suruh? Jika sudah, maka ibu akan menjelaskan tujuan dari adanya iklan. Nah, dengan adanya iklan itu diharapkan masyarakat mau membeli produk yang ada di iklan tersebut. Iklan itu sebagai daya tarik bagi masyarakat. Diharapkan masyarakat itu mau membelinya. Nah, maka dengan itu iklan yang kita buat itu sebaiknya iklan yang menarik, iklan yang sekreatif mungkin. Terus iklannya itu memuat informasi yang ada dalam produk tersebut sehingga masyarakat yang membaca atau melihatnya itu jelas, kemudian tertarik. Maka ibu harapkan kalian nanti bisa menuliskan contoh-contoh iklan apa yang dapat kalian lihat, yang pernah kalian lihat di TV atau dimanapun. Kalian tuliskan di kertas, di buku kalian. Nah, kemudian kalian dapat mengkategorikan apakah iklan tersebut termasuk ke dalam media cetak atau media elektronik. Ada yang mau bertanya? Kalian lupa media cetak dan media elektronik itu seperti apa? Baik, ibu akan menjelaskan kembali tentang media cetak dan media elektronik dalam iklan. Media cetak dalam iklan itu media iklan yang dapat berupa fisik. Contohnya itu seperti koran, majalah, terus brosur, itu kan dicetak, jadi termasuk ke dalam media cetak. Kemudian iklan yang berbentuk media elektronik itu seperti iklan yang ada di TV. Nah, itu kan melalui media elektronik. Kemudian yang ada di radio juga termasuk media elektronik. Seperti itu, sudah paham kan? Nah, sekalian
tugas yang ibu berikan kalian kerjakan ya. Untuk kelas 3 bagaimana? Tugasnya sudah dikerjakan? Nah, coba ibu mau terima untuk maju ke depan untuk menyebutkan apa saja satuan panjang yang Rima ketahui. Silakan. Iya, hebat kali. Beri apresiasi untuk Rima. Terima kasih Rima. Nah, betul apa yang dikatakan Rima tadi. Satuan yang Rima ketahui itu sentimeter, meter, kilometer. Nah, sekarang ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur satuan panjang yang benar. Nah, di sini ibu memiliki penggaris, kemudian ibu juga memiliki ini apa ini? Spidol. Nah, cara mengukur satuan panjang yaitu kalian punya kan sudah membawa penggaris semua? Ya, sudah pintar. Cara mengukurnya kalian bisa lihat di penggaris kalian itu ada angka 0. Nah, cara mengukurnya itu dari angka 0, jangan dari angka 1. Nah, ibu contohkan ya. Ini spidol. Nih, dari awal itu dari angka 0. Kemudian sampai kemana? Nih, sampai di 14,5. Jadi panjang spidol ini itu 14,5. Nah, coba sekarang kalian dapat kalian amati di ruangan kelas ini. Kalian bisa mengukur panjang dari benda-benda yang ada di kelas. Kemudian nanti akan ibu tunjuk salah satu atau beberapa siswa untuk menyebutkan panjang dari benda tersebut. Seperti itu ya, ibu tinggal sebentar. Untuk kelas 4, apakah kalian sudah selesai diskusinya? Ya, jika sudah, kalian dapat mempresentasikan di depan hasil dari diskusi kalian. Ini terdiri dari 5 kelompok ya. Ibu akan acak. Kelompok 3 silakan maju pertama. Ya, lalu kelompok 5 masih kelompok 1, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 2. Ya, hebat sekali semua. Kita beri salut ya untuk semua. Beri salut. Jempol, jempol, salut. Kalian sangat hebat sekali. Nah, setelah kalian semua berdiskusi, ibu harap kalian dapat mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia. Ulangi lagi ya, keberagaman yang di Indonesia itu ada sangat banyak dari berbagai aspek. Dapat dari segi agama, suku, budaya, sosial. Nah, yang dari suku, ibu mau kalian menyebutkan beberapa suku yang ada di Indonesia. Suku Batak, iya betul. Terus suku Jawa, betul. Suku Madura, iya betul. Nah, Dayak, iya betul. Kalian betul sekali, benar sekali. Nah, sekarang untuk setelah kalian mempresentasikan, ibu minta tolong kepada sekretaris kelas untuk menuliskan PR untuk kalian di rumah ya. Nah, kalian menulis, ibu pindah ke kelas 5 ya. Dan berisik, ibu tinggal sebentar. Untuk kelas 5 bagaimana? Kami sudah mengelompokkan iklan-iklan yang kalian pernah ketahui atau pernah kalian jumpai. Nah, sekarang ibu minta Ardi untuk mempresentasikan hasil dari pengelompokan iklan tadi. Silakan.
pintar sekali Arji, terima kasih sudah membantu Ibu. Nah, pada pengelompokan tadi Ibu lihat kalian sudah mampu mengelompokkan ya iklan-iklan yang termasuk media cetak, yang termasuk media elektronik. Kalian sangat pintar. Ibu harap nanti pada pertemuan selanjutnya kalian bisa mempresentasikan atau mencontohkan bagaimana iklan tersebut. Nah, nanti Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat iklan. Nah, iklannya nanti bisa kalian gambar, kemudian pada pertemuan selanjutnya kalian Ibu minta untuk mempresentasikan di depan kelas, seperti itu ya. Ibu mau pindah ke kelas 3 dulu ya, sebentar. Untuk kelas 3 sudah selesaikan tugas yang tadi Bu berikan. Sekarang salah satu maju. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan. Tadi ada yang Ibu lihat, ada yang mengukur meja, kursi, buku. Nah, itu benda yang bisa diukur. Pintar sekali. Nanti kalian juga bisa mengukur tinggi badan teman kalian. Nanti Ibu berikan tugas untuk kalian di rumah bisa mengurutkan benda dari yang paling kecil ke yang paling besar, atau dari yang terpendek ke yang terpanjang, seperti itu ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan koreksi seperti itu ya. Nah, pada anak-anak semua, pada pembelajaran hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa semua yang ada sekitar kita itu dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Kita dapat memperoleh ilmu di sana. Contohnya seperti tadi di kelas 3 kita mempelajari tentang panjang. Panjang itu kita gunakan sehari-hari. Nah, seperti kita mengukur panjang buku, meja, kain. Untuk penjahit biasanya menggunakan ya meteran kain, seperti itu ya. Kemudian di kelas 4 tadi kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Contohnya seperti tadi suku, agama, bahasa, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, Ibu harap dengan adanya keberagaman di Indonesia itu dapat menjadi kunci keberhasilan bagi negara Indonesia agar dapat dikenal oleh negara yang lain, seperti itu ya. Kemudian tadi di kelas 5 kita mempelajari tentang iklan. Iklan tadi ada dua apa ya? Iya, ada dua media. Apa saja? Media cetak dan media elektronik. Media cetak contohnya ya koran, majalah, ya brosur, nah, seperti itu. Kemudian media elektronik dapat kita lihat di mana? Di TV, iya di YouTube, banyak ya sekarang. Kemudian di radio ya. Ibu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Alhamdulillah, pelajaran pada hari ini telah selesai. Kalian hati-hati di jalan ya, pulangnya hati-hati. Semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.